Okay, who cut you? This girl I responded to was ready for Jack. What did she cut you with? A knife. I'm pregnant. She got me in my stomach. Okay. I'm afraid. She cut you in your stomach? I'm pregnant. Okay. She's What is the suspect's name? I don't remember. Michelle Watkins sangat bahagia ketika ia tahu bahwa dirinya hamil. Dia segera memberitahu kekasihnya Dan Essig. Pasangan ini sepakat untuk membesarkan dan merawatnya bersama-sama. Bulan demi bulan ia lewati dengan rasa bahagia. Kini usia kandungannya memasuki 7 bulan dan berjenis kelamin perempuan. Pasangan ini berencana menamainya Aurora. Teman-temannya bahkan sudah mengadakan baby shower untuknya. Dia mendapatkan berbagai hadiah seperti pakaian, peralatan bayi, dan semua yang dia butuhkan. Michelle juga melakukan pemotretan bersalin yang dibantu oleh temannya. Dia mendapatkan banyak cinta dan kasih sayang dari teman-teman dan keluarganya. Michelle benar-benar sangat bahagia. Dia dapat membayangkan dia akan menjadi ibu yang luar biasa untuk pertama kalinya. Perutnya kini semakin besar, jadi dia membutuhkan beberapa pakaian yang lebih besar. Michelle menemukan sebuah iklan yang akan memberikan baju hamil gratis di sebuah situs Craigslist. Baju itu akan diberikan secara percuma oleh pemiliknya karena ukurannya tidak sesuai untuknya. Michelle mengirim pesan ke nomor yang tertera di iklan tersebut. Setelah beberapa jam menunggu, dia belum juga mendapat balasan. Michelle memang menginginkannya, namun dia tidak benar-benar membutuhkannya. Jadi dia menghapus pesan itu. Keesokan harinya, dia mendapatkan balasan. Wanita itu memberikan alamat rumahnya pada Michelle. Dan karena saat itu Michelle sedang ada urusan di luar rumah, jadi dia memutuskan untuk sekalian mampir. Michelle tak pernah mengira kedatangannya ke rumah wanita itu akan membuatnya kehilangan bayinya untuk selamanya. Sesampainya di rumah itu, Michelle mengetuk pintu dan segera dipersilahkan masuk oleh seorang wanita berusia sekitar 30-an dan tengah hamil 9 bulan. Michelle duduk di ruang tamu dan wanita itu menanyakan ukuran baju Michelle dan mulai mengambilkan beberapa pakaian hamil yang sesuai dengan ukuran Michelle, lalu memasukkannya ke dalam tas dan memberikannya pada Michelle. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Dee. Dia sangat ramah. Dia memperkenalkan kelinci peliharaannya dan membiarkan Michelle menyentuhnya. Mereka bertukar cerita tentang kehamilan mereka masing-masing. Dee juga menceritakan tentang masa lalunya. Setelah berbincang cukup lama, Michelle pamit pulang karena ada beberapa hal yang harus ia selesaikan. Saat Michelle berjalan keluar, Dee menghentikannya dan mengatakan dia punya beberapa pakaian perempuan di basement yang ia dapat dari hadiah orang lain. Anaknya berjenis kelamin laki-laki, jadi dia akan memberikan pakaian itu untuk Michelle. Entah kenapa, pada saat itu Michelle merasakan firasat buruk dan ragu. Namun karena tidak ingin dianggap tidak sopan, Michelle pun pergi mengikuti Dee menuruni tangga berjalan ke basement. Dee mencari-cari pakaian tersebut. Michelle menunggu sejenak lalu berkata, "Kau memiliki rumah yang sangat bagus. Aku sangat berterima kasih, tapi aku benar-benar harus pergi sekarang." Setelah mengatakan itu, Michelle membalikkan badan, menaiki tangga akan keluar. Dee mengikutinya dan langsung memukul punggung Michelle dengan cukup keras. "Ada apa? Apa ada sesuatu di punggungku?" tanya Michelle. "Ya," jawabnya singkat. Dee kemudian menarik Michelle ke sebuah kamar yang ada di basement. "Apa yang kau lakukan?" tanya Michelle bingung. Wanita itu mendorong tubuh Michelle hingga tersungkur di depan kamar mandi yang ada di tempat itu. "Aku akan melaporkanmu pada polisi," ancam Michelle sembari mengeluarkan ponsel dari dalam kantongnya. Dee melemparkan ponsel Michelle dan menarik Michelle ke tempat tidur dan mencoba membekapnya dengan bantal. Dengan sekuat tenaga, Michelle mencoba bertahan dari serangan itu. Dee memukul kepala Michelle dengan lampu lava. Darah mulai mengalir dari kepala Michelle. Michelle menahan tangan Dee dan mengatakan, "Aku mencintaimu,"
dengan harapan wanita itu luluh dan menghentikan serangan itu. Tapi yang ia harapkan justru sebaliknya. Dengan penuh penekanan, wanita itu berkata, "Jika kau mencintaiku, maka biarkan aku melakukan ini." Dia lalu menusuk leher Michelle dengan pecahan lampu. Michelle pingsan, dan di saat itulah Dee mengambil pisau dan merobek perut Michelle dengan arah melintang, lalu mengambil janin dari rahim Michelle. Bukannya Dee juga hamil? Kenapa mengambil janin milik orang lain? Jadi sebenarnya Dee tidak hamil. Selama ini dia hanya berpura-pura. Nama asli Dee adalah Danielle Lane. Dulu Danielle menikah dengan Jason Cruz, namun mereka berpisah setelah 12 tahun bersama. Pasangan ini memiliki 3 anak, namun satu dari anak mereka yang bernama Michael Alexander Cruz meninggal tenggelam di kolam halaman belakang di rumah orang tua Danielle. Anak itu masih berusia 1 tahun ketika peristiwa naas itu terjadi. Dia kemudian menikah lagi dengan pria bernama David Ridley. Dulu Danielle bekerja sebagai asisten perawat di sebuah rumah sakit dan memiliki lisensi pembantu perawat yang terdaftar di negara bagian. Namun lisensi itu telah kadaluarsa dan sekarang dia tidak bekerja. Ia banyak menghabiskan waktu di rumah sendirian karena David pergi bekerja dan kedua anaknya yang telah berusia 18 dan 16 tahun pergi bersekolah. Terkadang anak-anaknya pergi menginap ke rumah mantan suaminya. Di saat sendiri inilah, Danielle masih sering kepikiran mengenai anaknya yang telah meninggal. Dia merasa bersalah sebagai seorang ibu. Ia merasa tidak bisa menjaganya dengan baik. Ia juga khawatir kalau David akan meninggalkannya karena tidak bisa memberikannya anak. Suatu hari, dia menunjukkan foto USG pada suami dan kedua anaknya. Dia hamil. David benar-benar bahagia mendengar kabar itu. David meminta Danielle agar memeriksakan kandungannya ke dokter. Namun Danielle terus saja menolak. Bahkan dia tidak mau ditemani untuk periksa kandungan. Tentu saja dia menolak, karena sebenarnya dia tidak hamil. Dia berbohong pada suami dan keluarganya. Dia menggunakan silikon untuk membuat perutnya buncit seperti sedang hamil dan makan banyak-banyak agar terlihat berisi seperti wanita hamil pada umumnya. Dia bahkan mengadakan baby shower. Dia mengatakan pada keluarga dan teman-temannya kalau anaknya berjenis kelamin laki-laki dan akan ia beri nama James. Namun lama-kelamaan suaminya menaruh curiga padanya. Danielle selalu memberikan tanggal yang berubah-ubah setiap kali ditanya tentang hari perkiraan lahir. Usia kandungannya sudah memasuki 14 bulan, tapi Danielle belum juga melahirkan. Suaminya khawatir terjadi sesuatu dengan bayinya. Dia mengajak Danielle untuk memeriksakan kandungannya. Danielle menyetujuinya dan akan periksa di hari Rabu, tanggal 18 Maret 2015, di hari penyerangan itu terjadi. Danielle panik dan gelisah. Dia takut kebohongannya terbongkar, lalu suaminya akan meninggalkannya. Dia memikirkan cara apa yang harus dia lakukan untuk mendapatkan bayi. Jadi dia membuat situs iklan di Craigslist beberapa hari sebelumnya untuk memikat ibu hamil lainnya. Dan salah satu calon ibu yang masuk dalam perangkapnya adalah Michelle Wilkins. Di hari Rabu itu, David yang pulang dari bekerja menjemput Danielle untuk pergi periksa kandungan sesuai janji Danielle padanya. David tiba di rumah pukul 2:15 siang. Suaminya menemukan Danielle berada di kamar lantai atas dengan darah di tubuhnya. Danielle mengatakan pada suaminya dia baru saja mengalami keguguran dan bayinya berada di bathtub. Suaminya segera ke kamar mandi dan menemukan bayi kecil terbaring di bathtub. Bayi itu tidak bernafas. Dia segera membawa Danielle dan bayi itu ke rumah sakit. Suaminya tidak tahu kalau ada wanita lain yang sedang sekarat di basement rumahnya. Di sisi lain, Michelle baru sadar dari pingsannya, merintih kesakitan sambil memegang perutnya. Dia berlumuran darah. Dia bertekad untuk selamat demi Aurora, bayi yang dikandungnya. Dia belum sadar kalau bayinya telah dicuri dari rahimnya. Michelle melihat ponsel yang berada di samping tempat tidur. Dengan tertatih-tatih, dia mengambil ponsel itu dan menelpon 911. 911, address of your emergency. 1620 Green Place. 1620 what?
Green, please. I can't understand the street. Green, please. Green Place. Green like the color? Yeah. What's the phone number you're calling me from? Okay, tell me what happened. She cut me Who cut you? downstairs. I don't know. Okay, hold on. I responded to. Hang on. I cried. Hold on. Please. I'm downstairs. Okay, who cut you? This girl I responded to was ready for that. What did she cut you with? A knife. I'm pregnant. She got me in my stomach. I'm afraid. She cut you in your stomach? I'm pregnant. Okay. What is the suspect's name? I don't remember. What's your name? Polisi dan ambulans tiba di rumah itu. Polisi segera masuk dan menemukan Michelle di basement dalam keadaan lemas dan bersimbah darah. Dari laporan yang mereka terima, Michelle dalam keadaan hamil. Namun polisi tidak melihat tanda bahwa Michelle sedang hamil. Mereka kemudian segera membawanya ke rumah sakit. Mereka memeriksa kondisi Michelle dan menemukan luka robek di bagian perut yang sepertinya janinnya telah diambil. Polisi menduga kemungkinan bayi itu dibawa ke rumah sakit. Polisi yang telah mengetahui pemilik dari rumah itu segera menghubungi semua rumah sakit di Longmont untuk mencari keberadaan wanita itu. Rumah sakit Longmont United Hospital telah mendapat kabar dari polisi tentang kemungkinan seorang wanita mencuri janin dari Michelle Wilkins. Salah satu dokter di rumah sakit itu memberitahu polisi kalau dia mencurigai wanita yang baru saja datang ke rumah sakit tersebut membawa bayi yang ia klaim sebagai anaknya. Namun saat dokter memeriksa wanita itu, yang tidak lain adalah Dainal, dia tidak menunjukkan adanya tanda-tanda hamil atau keguguran. Dokter itu hanya melihat luka yang cukup dalam di tangannya. Ketika ditanya mengenai luka tersebut, Dainal menjelaskan dengan berbelit-belit. Polisi segera ke rumah sakit dan menemui Dainal. Ketika dia diinterogasi, dia mengaku telah mengambil janin Michelle. Namun untuk menyelamatkannya, Michelle datang ke rumahnya untuk mengambil baju hamil dan Michelle tiba-tiba saja menyerangnya, ungkap Dainal. Dia mencoba membela diri dengan mendorongnya sampai Michelle pingsan. Dia mencoba menyelamatkan anak yang ada dalam kandungan Michelle, jadi dia memutuskan untuk mengambilnya. Namun saat ditanya kenapa dia mengakui pada suami, dokter, dan staf di sana kalau bayi itu adalah anaknya, dia tidak bisa menjelaskannya. Michelle Wilkins dirawat di rumah sakit yang sama. Setelah sadar, dia diberitahu oleh kekasihnya kalau bayi mereka telah diambil dan sudah meninggal. Michelle begitu hancur setelah mengetahui hal itu. Kasus penyerangan ini menyebar dan mengundang perhatian publik. Mereka mengatakan peristiwa ini merupakan hal keji dan memilukan. Dainal Lane ditangkap. Di pengadilan, dirinya menyatakan tidak bersalah dan tidak menyesali perbuatannya. Namun semua bukti mengarah padanya. Dia menangis ketika keluarganya menyinggung mengenai anaknya yang telah meninggal dan mengatakan Dainal adalah ibu yang baik dan penyayang. Dainal dinyatakan bersalah. Jaksa mengatakan Dainal tidak bisa didakwa membunuh bayi karena bayi masih berbentuk janin atau fetus saat diambil dari rahim Michelle. Tetapi dia didakwa dengan 5 dakwaan: percobaan pembunuhan, pemutusan kehamilan secara tidak sah, 2 penyerangan tingkat pertama, dan penyerangan tingkat 2. Dainal dijatuhi hukuman 100 tahun penjara. Akibat dari peristiwa ini, Michelle mengalami gangguan stres pasca trauma. Meskipun begitu, Michelle tidak membenci Dainal dan memaafkannya. Dia hanya kecewa dan marah karena keegoisannya dan rasa sakit yang dia timbulkan. Terus dukung channel ini dengan klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih.